Hai Leo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang cemburu melihat kamu dengan yang lain ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Leo, saya mulai, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang cemburu melihat kamu dengan yang lain ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada The Chariot ya. Ada Seven of Wands, ada Eight of Pentacles, ada Three of Wands, ada King of Cups, ada Six of Pentacles, ada The Star, ada The Tower ya, under the deck ada Three of Swords. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Cancer, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, ada juga Aquarius, Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Di sini ada keinginan ingin pergi dari siklus yang kalian sebenarnya sama-sama ngerasa tenggelam dengan siklus ini gitu ya. Apalagi dia di sana merasa bahwa ya tindakan yang dia lakukan memang menurut dia itu adalah demi kebaikan gitu. Ya, kebaikan untuk dia, untuk kamu gitu. Tapi ketika kamu bersama yang lain, apalagi kamu tipikal orang yang open ke semua temen gitu ya. Bukan hanya teman sejenis saja, tapi juga teman lawan jenis gitu. Dan hal itu sangat membuat dia merasa bahwa ya kamu ini sulit dia pahami gitu. Ya sulit dia pahami. Dan hal itu membuat dia cemburu. Dan hal itu juga sebenarnya ya ketika dia merasa bahwa itu adalah hak kamu. Itu adalah terserah kamu, itu semua terserah kamu gitu. Karena kamu juga kayak udah nggak maksudnya ya nggak ada ikatan apa-apa dengan dia juga gitu. Tapi kenapa dia merasa tanpa kamu itu beban banget buat dia gitu. Dia merasa seperti itu. Dia merasa kayak sulit banget dia mengendalikan dirinya ketika dia melihat kamu dengan yang lain gitu, meskipun dengan teman kamu sendiri gitu. Jadi dia merasa tuh kayak terbebani, tapi dia juga nggak bisa melakukan tindakan apa-apa gitu untuk membuat hubungan ini terarah atau ya intinya dekat lagi dengan kamu gitu ya. Karena dia nggak punya keberanian untuk itu, dia nggak punya kepercayaan diri untuk itu, karena dia yakin bahwa suatu saat nanti ya seberusaha apapun dia, suatu saat nanti ya kalau Tuhan itu memisahkan kamu dan dia ya percuma gitu kalau memang nggak berjodoh gitu. Jadi dia ngerasa ya lebih baik sekarang dia menghindar dari kamu. Tapi hal yang tidak dia habis pikir tuh ya kenapa semakin hari semakin dia mencoba menjauh, malah semakin dia terhukum rindu denganmu gitu. Dia sangat merindukan kamu posisinya di sini. Dan sampai sekarang pun ya dia sulit untuk hidup secara tenang gitu ya. Karena di satu sisi betul keinginan dia untuk bisa melupakan kamu, tapi di sisi lain juga hatinya nggak bisa dia bohongi, nggak bisa dia ajak kompromi gitu. Dia membutuhkan kerjasama dari kamu untuk untuk bisa membuat keadaan menjadi seperti dulu ketika kalian masih deket gitu. Tapi ya kembali lagi dia harus sadar diri, sadar posisi dan sadar keadaan bahwa memang keadaan gak mendukung
ya bagaimana gitu, dianya bisa apa gitu, dianya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan sekarang memang sangat membuat dia maksudnya sangat membuat dia merasa tersesat ya, karena dia dipaksa melupakan ya, dipaksa melupakan kamu ya, tapi hatinya nggak bisa untuk melupakan kamu, dan dia sangat terbebani dengan adanya hal ini. Dan dia juga tahu bahwa kamu pun merasakan hal yang sama, kamu pun juga terhukum rindu, kamu pun juga apa ya, tidak bisa untuk mengendalikan diri dan emosi kamu pun sangat sulit gitu untuk menentukan pilihan kamu, karena dia juga tahu bahwa kamu nggak menginginkan hal ini terjadi ya. Tapi bagaimana lagi, semua udah terjadi dan hanya bisa dijalani ya. Dan dia di sana berusaha untuk melihat keadaan. Jikalah keadaan dirasa membaik gitu ya, dia akan mencoba untuk mendekat lagi ke kamu, untuk ya kalaupun tidak dekat sebagai pasangan ya sebagai teman gitu, karena sekarang itu betul-betul dia rindu banget dengan kamu. Apalagi kamu udah ninggalin kenangan yang sangat mengoyak pikirannya banget gitu ya. Dia sangat teringat hal-hal yang kebersamaan dengan kamu, meskipun hal-hal kecil sekalipun ya. Dan di sini juga kedepannya memang sulit juga untuk terlihat, maksudnya kamu dan dia itu kayak sulit untuk melakukan tindakan tentang hubungan kalian. Ya di sini terima saja. Kalaupun begini adanya ya terima saja, karena memang takdir udah ada yang ngatur, maunya Tuhan begini, kita bisa apa? Kita sebagai manusia hanya bisa ngikutin apa maunya Tuhan ya. Sarannya dari saya, sekarang cuaca sedang tidak mendukung, jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terlihat lemah juga, karena meskipun banyak orang yang sayang sama kita, tapi banyak juga orang yang tidak suka dengan kita. Jadi ya kita harus menjaga diri, harus bisa mengantisipasi diri sendiri, jauhi hal-hal yang negatif, jauhi hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menjebak kita ya, membelenggu kita atau membuat kita merasa tidak baik pada akhirnya kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang memikirkan kesehatan kita, pola makan, pola tidur, pola istirahat, siapa lagi? Jadi ya pentingkan dirimu juga ya untuk hidupmu. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.